Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu 17 Mei 2020. Kami Majelis Jemaat GKJ Bondowoso mengucapkan selamat beribadah. Ibadah saat ini masih dilaksanakan di rumah masing-masing sebagai bentuk mendukung upaya pemerintah memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Minggu Paskah ke-6 ini dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi nomor 14 ayat yang pertama. Kulo samyo tetunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali Minggu Paskah yang ke-6 ini dengan penuh sukacita dalam ibadah Minggu saat ini. Mari kita meneduhkan hati kita. Ibadah kita pada saat ini didasarkan atas pengakuan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan kebenaran. Dia yang memelihara setiap miliknya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Dia yang adalah sumber kebenaran telah menunjukkannya kepada kita supaya hidup ini senantiasa ada dalam jalan kebenarannya. Namun ketika kita melihat kehidupan kita, sadar atau tidak, seringkali kita jatuh dalam berupa-rupa godaan, sehingga seringkali kita tidak setia pada kebenarannya. Karena itu mari bersama-sama kita berserah di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 98 bait yang pertama. Wong kang kamomotan doso. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang berdosa, kita dibenarkan oleh Tuhan yang datang sebagai juru selamat kita. Dan tanpa Dia sang sumber kebenaran itu, sejatinya kita mudah tersesat di tengah perjalanan hidup dunia ini. Karena itu mari bersama-sama kita menyatukan hati kita berserah diri di hadapan Tuhan, seraya mohon pimpinannya
agar kita dipenuhkan, dituntun oleh sabdanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber segala kebenaran, Engkau yang senantiasa memelihara setiap milik ciptaanmu, sehingga sekalipun perjalanan hidup kami di tengah dunia ini membuat kami mudah sekali tersesat, meninggalkan jalan kebenaran-Mu. Engkau senantiasa membentangkan kasih-Mu kepada kami, menyediakan pintu pengampunan yang luar biasa bagi setiap orang yang menyadari diri, berbalik kepadamu, mohon pengampunan. Karena itu inilah kami Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu, jikalau kami seringkali tidak setia pada laku kebenaran ketika kami hidup sebagai suami atau istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua di tengah keluarga, sebagai saudara, sebagai jemaat, sebagai masyarakat. Ampuni kami, jikalau sebagai milik Tuhan, kami seringkali tidak mendengarkan kebenaran. Karena itu kami membutuhkan kekuatan yang sejati, kekuatan surgawi yang akan menuntun hidup kami setia pada jalan kebenaran itu. Firman Tuhan, sabda kebenaran, kiranya sungguh-sungguh berbicara, meneguhkan iman kami, menguatkan langkah kami untuk setia. Berkatilah kami yang akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan semata-mata hanya kehendak Tuhan. Roh Kudus senantiasa berkarya di sepanjang ibadah ini. Inilah Tuhan, doa syukur permohonan kami. Kami serahkan dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah atas kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 yang demikian. Judulnya menderita dan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya.
Amin. Saudara-saudara yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengarkan firman, terlebih berbahagia lagi yang melakukan dan memelihara firman itu dalam laku hidup setiap hari. Amin. Dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Shalom, selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau saudara-saudara menanam melon, apa yang diharapkan akan dipanen? Pasti juga melon. Kalau saudara-saudara nandur padi, nandur pari, apa yang diharapkan akan dipanen? Pasti juga padi. Yang ternyata itu munculnya suketeki, pasti rasanya kecewa, rasanya sedih. Seperti perasaan yang dirasakan para sobat ambyar akhir-akhir ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, yang umum terjadi, setiap orang itu berusaha untuk nandur kebaikan, menanam kebaikan. Dengan harapan bahwa suatu ketika ia juga akan menuai kebaikan pula. Orang Jawa itu punya pandangan, wong iku bakal ngunduh woing pakarti. Apa yang ditabur, ditanam, itu yang juga akan dituai. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hal yang sama diungkapkan juga oleh Petrus dalam bacaan kita dalam suratnya kepada jemaat Kristen yang pada waktu itu tersebar di perantauan. Mereka hidup sebagai orang percaya, sebagai pendatang. Kalau kamu rajin, kalau kamu penuh semangat dalam melakukan kebaikan, dalam berbuat baik, maka kamu akan menuai kebaikan juga. Tidak akan ada yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biasanya itu yang terjadi. Namun bagaimana jikalau yang terjadi itu lebih dari yang biasa, yang tidak seperti biasanya? Biji melon yang terbaik yang ditanam saja, itu bisa gagal tumbuh karena hama, karena cuaca misalnya. Hal-hal itu bisa menjadi pengganggu. Sehingga apa yang diharapkan akan dituai ketika ditanam itu tidak terjadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan hidup beriman kita? Sebagian orang itu berusaha untuk hidup setia kepada Tuhan. Orang berusaha untuk hidup setia pada kebenaran. Dengan harapan orang akan mendapatkan damai, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan. Itu yang akan dituainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana yang terjadi jikalau lebih dari itu? Yang terjadi tidak seperti itu. Masihkah orang bisa setia pada kebenaran? Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada sebuah cerita seseorang yang setia pada kebenaran dan itu ia pegang sampai ia mati. Seorang lelaki yang diketahui namanya bernama Nokseng. Ia berasal dari Assam, salah satu desa terpencil di India. Assam, di mana dia berasal itu, dikelilingi oleh banyak penduduk, dan dia adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan. Dia dan keluarganya menerima Tuhan Yesus pada pertengahan abad ke-19. Nah, berita tentang pertobatannya ini didengar banyak orang dan menimbulkan ketidaksukaan. Sehingga kepala suku dan para penduduk pada waktu itu memaksa supaya Nokseng ini meninggalkan imannya. Jika tidak, maka semua keluarganya akan dibunuh. Namun, mendengar ancaman itu, lelaki itu berkata, "Mengikut Yesus, keputusanku, aku takkan ingkar, aku takkan ingkar." Dan pada saat itu juga, lalu kedua anaknya dibunuh. Mengikut Yesus, keputusanku,
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setelah kedua anaknya terbunuh, maka kepala suku dan para penduduk kembali mengancam dia. Jikalau dia tetap setia, maka kepala istrinya akan dipenggal. Namun ternyata Nokseng ini tidak gentar dan dia bahkan berkata, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Aku takkan ingkar, aku takkan ingkar. Lalu kemudian istrinya dibunuh. Tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara dikasih Tuhan, selepas istri Nokseng ini dibunuh, dia kembali diberi tawaran. Untuk yang terakhir kalinya ia diberi kesempatan untuk mempertahankan nyawanya sendiri. Namun lelaki itu malah berujar, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu ia pun dibunuh. Di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak dan mengasihi Tuhan, apakah akhir hidup Nokseng dan keluarga itu menjadi titik? Apakah cerita keluarga mereka selesai dengan pedih? Tidak. Benih iman itu justru tumbuh diawali dari kematian dan penderitaan mereka. Benih iman itu tumbuh di India, karena kepala suku dan seluruh penduduk desa itu kemudian menyaksikan kebenaran yang dipegang dengan setia oleh Nokseng dan keluarga, sehingga akhirnya mereka bertobat dan mengikut Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, setia pada kebenaran, semangat dan rajin dalam berbuat baik, itu sebenarnya adalah panggilan Kristen kita. Itu yang dinasehatkan oleh Petrus. Dadiyo Kristen sing temenan. Dadiyo Kristen sing tenanan. Jadilah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Dadi Kristen sing ngresteni begitu. Tapi saudara-saudara, mungkin orang berpikir, tapi percaya kepada Kristus dan semua kebenarannya, lalu mengikutinya dengan setia, itu tidak selalu berujung dengan kebahagiaan. Iya, memang. Itu yang seringkali terjadi. Namun sejatinya semua itu tidak pernah sia-sia. Ayat 14 bacaan kita mengungkapkan,
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Kok iso? Menderita kok bahagia? Kelangan, berkorban, kok bahagia? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengingat pesan Petrus ini kita juga akan diingatkan khotbah Yesus di bukit. Ketika Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, rasa-rasanya kitab suci kita tidak pernah main-main soal ini. Setia pada kebenaran, semangat dalam berbuat baik, akan berbuah kebahagiaan. Dan itu adalah panggilan surga. Itu adalah panggilan Kristen kita. Orang yang demikian adalah mereka yang menempuh perjalanan yang sama dengan yang Kristus Yesus lakukan. Dadi Kristen, itu berarti mengikut laku Kristus. Mereka yang sedang ditindas, bahkan difitnah, sebagaimana orang-orang Kristen di perantauan yang menerima surat Petrus ini, ketika mereka melakukan kebenaran, mereka justru ditindas dan difitnah, maka mereka sekarang sedang dikuatkan, dihibur dengan satu pengharapan oleh Petrus. Jika oleh imanmu yang benar, kamu harus menderita, maka sekarang ingatlah bahwa Kristus, sumber kebenaran itu juga pernah mengalami penderitaan. Maka sejatinya ketika lakumu adalah laku di jalan Sang Kristus, maka kebangkitan Kristus itu yang juga akan membangkitkan semangat hidupmu, sehingga akan merasakan kebahagiaan. Kristus yang pernah menderita, mati, dan kemudian bangkit. Maka ketika orang setia pada Sang Kristus, mereka yang menderita sekalipun akan memiliki pengharapan akan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kebahagiaan orang Kristen, bukan yang sekedar KTP-nya Kristen loh ya. Orang Kristen yang hidup ngristeni, itu adalah ketika dia menempatkan Sang Kristus dalam hatinya. Ketika Sang Kristus dianggap sebagai bagian yang paling penting dalam hidupnya. Hatinya, pikirannya, hidupnya melekat, terpaut, terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan mereka yang hatinya terpaut pada yang lain? Mereka yang hatinya melekat, terpaut pada kekayaan dengan kemudahan, terpaut dengan kegembiraan duniawi. Nampaknya hidup mereka kok menyenangkan. Mereka mendapatkan segalanya dengan mudah dan itu tampak membahagiakan. Ya, mungkin benar. Namun biasanya tidak bertahan lama. Karena sebenarnya hati yang demikian ini sangatlah rentan, sangat rapuh. Bukankah manusia ini terbatas dan dia bisa kehilangan apapun saja yang dimiliki dalam sekejap? Dengan aneka macam sebab. Dan orang-orang yang semacam itu, saudara-saudara, akan sangat mudah terluka, sangat mudah berputus asa. Pandemi COVID-19 ini mungkin salah satunya. Dalam sekejap, tanpa direncana, ada banyak orang yang kehilangan hal-hal yang dia rasa itu menjadi sumber kebahagiaan. Dan ketika sekarang itu tidak lagi ada, tidak lagi bisa dilakukan, maka orang merasa bahwa bahagianya hilang, hancur sudah. Orang tidak bisa merasakan kebahagiaan. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik keprihatinan ini,
kita masih diizinkan berjumpa dengan orang-orang yang tetap berjuang untuk melakukan apa yang benar. Betapapun itu tidak mudah, betapapun kadang orang harus menderita, tapi pada akhirnya mereka bertemu dengan kebahagiaan. Salah satu cerita itu misalnya, ada seorang perawat yang hampir mundur dari tugasnya untuk merawat pasien yang terinfeksi virus corona ini. Dia takut tertular. Namun ketika dia merasa bahwa sudah 20 tahun ini dia sebagai perawat, panggilannya ada di sana, maka kemudian ia mengambil sebuah langkah untuk tetap lanjut merawat mereka yang sakit. Mereka mengambil keputusan yang mungkin tidak enak, tidak menyenangkan, tapi karena itu benar, itu dilakukan. Dan mungkin kita akan melihat banyak kisah-kisah yang lain. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakkan, tapi karena itu benar, dilakoni dengan tenanan. Karena itu panggilan surga, itu panggilan Kristen kita. Berapa banyak orang yang saat ini pun di tengah larangan untuk tidak mudik, kepingin banget, rindu banget untuk pulang kampung, untuk bertemu dengan keluarganya. Namun saudara-saudara, jika dengan tetap di rumah adalah hal yang benar, maka orang diajak untuk berbahagialah. Karena sekalipun keputusan itu tidak enak, tapi itu yang benar. Bukan karena gak bisa kumpul dan mudik itu menghemat uang, saya tidak mengeluarkan banyak uang, tidak. Tapi karena itu hal yang benar. Itu wujud kita mengasihi keluarga kita. Ketika orang bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh semangat, bahkan ia memperjuangkan kebenaran, seringkali justru orang yang seperti ini akan merugi berkali-kali. Bahkan mungkin dia bisa saja disingkirkan kanan dan kiri. Ya apa harap bahagia dalam situasi yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bagi orang yang percaya, bagi orang Kristen yang hidupnya Kristen, orang yang hatinya melekat pada Sang Kristus, yang menempatkan Kristus dalam hidup sebagai bagian yang terpenting, maka ia akan merasakan kebahagiaan. Ia tetap akan berbahagia karena ia yakin Gusti Yesus tidak pindah kemana-mana. Yesus tetap ada di sini. Yesus tetap memandu, memimpin, menjadi sumber segala kebenaran. Sehingga ia tetap berbahagia. Yesus ada di sini. Yesus ada di tempat orang yang meletakkannya sebagai yang penting dan menjadi pusat. Ia ada pada hati setiap orang yang tetap semangat melakukan kebaikan. Mereka yang memperjuangkan kebenaran. Sekalipun mungkin terkadang harus menderita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adakah yang lebih membahagiakan dari itu semua? Bahagia karena bisa memenuhi panggilan Kristus. Berjalan di jalan Kristus dan menempatkan dia sebagai pusat kehidupan. Karena itu saudara-saudara, di tengah segala hiruk pikuk dan persoalan hidup yang terjadi, mari tetaplah setia pada kebenaran. Sekalipun jalan yang seperti ini sepi, mari mengikut Kristus, yang berarti juga mengikut laku Kristus, setia pada kebenaran, dan tidak pernah ingkar. Tuhan menguatkan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita.
Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, atas berkat Tuhan yang memberkati kita, mencukupi kebutuhan kita, maka di tengah-tengah ibadah minggu ini, kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita akan memberikan persembahan minggu, tapi juga memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan kita atas aksi peduli kasih untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan diiringi pujian Kidung Pasamuan Jawi 186 bait pertama, Urip Kang Samestine. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber kebenaran, Engkau yang berkarya atas kehidupan ini dan meneladankan kepada kami jalan kebenaran. Karena itu kiranya kami terus disemangati dan dikuatkan untuk senantiasa setia. Betapapun setia pada kebenaran Tuhan itu tidak pernah mudah. Kami harus melewati berbagai macam kesulitan bahkan penderitaan, tapi biarlah kami yakin bahwa kami tetap akan bertemu dengan kebahagiaan. Karena tidak ada hal yang lebih membahagiakan ketika kami mampu menempatkan Engkau dalam hidup kami sebagai bagian terpenting, ketika kami sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Karena itu Tuhan, Roh Kudus kiranya memampukan kami, agar hari demi hari kami dimampukan untuk melewati berbagai tantangan hidup, dan kami senantiasa berlaku setia pada apa yang benar, dimanapun kami berada. Secara khusus di tengah situasi hidup yang saat ini sedang menerpa kami, badai persoalan yang datang silih berganti, secara khusus karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang sedang mengalami banyak kesulitan karenanya. Kasih-Mu kiranya menopang agar jalan yang benarlah yang senantiasa dilalui dan kebahagiaan akan mereka temui. Kami menyerahkan setiap orang yang saat ini membangun diri dalam ibadah di rumahnya masing-masing. Kasih-Mu merengkuh, memberkati setiap keluarga dan setiap orang yang sungguh-sungguh berbakti kepadamu hari ini. Kesehatan, kekuatan, dan perlindungan senantiasa Engkau anugerahkan. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan senantiasa menopang
agar berkat-Mu itu mampu senantiasa diwujud nyatakan, sehingga setiap orang senantiasa rindu untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Kami menyerahkan mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Engkau memberkati jemaat Tuhan satu persatu, memulihkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur mereka yang sedang bersedih. Yang sudah lanjut usia, Tuhan menopang dan menguatkan agar terus menjadi berkat dalam kehidupannya. Mereka yang pada waktu-waktu ini menghadapi berbagai persoalan hidup, baik itu perekonomian, menurunnya usaha yang dilakukan, Tuhan berkatilah mereka agar terus berpengharapan. Dan jika Engkau berkenan memakai kami, kiranya kami juga mampu menjadi jalan berkat itu. Engkau memberkati setiap orang yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, keluarga yang merindukan momongan. Tuhan berkati senantiasa, agar mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dan meyakini bahwa rencana Tuhan indah tepat pada waktunya. Secara khusus kami bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia. Mereka yang saat ini pada pekan-pekan ini bersuka cita karena Tuhan memberkati umur yang bertambah. Kami menyerahkan saudari Kesia Nelvina Kristi, Ibu Murti Rahayu Ningsih Bambang Supeno, Bapak Damon Wicaksi, Ibu Dwi Kurniati Pinujo Citro, Saudari Alverina Vania Widya Kalista, Ibu Tuti Lestari Triono, anak Anunggil Bramantio Krisananda, anak Vito Juan Putra, Bapak Suwardi Haryanto, dan Ibu Endang Rusmawati Edi Suryandoko. Saudara-saudara kami yang bertambah usia ini Tuhan, kiranya terus merasakan berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, karena Engkau yang menopang hidup mereka, sehingga usia yang bertambah itu juga akan semakin menambah rasa syukur mereka, hidup menjadi jalan berkat bagi kehidupan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di Bondowoso. Engkau memberkati anggota majelis jemaat dalam setiap karya pelayanan yang dilakukannya, kiranya terus menjadi berkat. Begitu juga keluarga yang mendukungnya. Engkau memberkati perjalanan hidup bangsa dan negara kami. Kasih-Mu kiranya menopang bangsa ini, sehingga dalam kesatuan hati, kami yang saat ini sedang prihatin ini beroleh kekuatan pengharapan, memohon Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala hal yang buruk, dan kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, karena Engkau menganugerahkan kemampuan bagi setiap orang untuk berjuang. Engkau memberikan ketabahan bagi setiap orang yang saat ini juga bertahan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, karena kami sadar kami lemah dan terbatas. Pemimpin bangsa ini Tuhan karuniai hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Dan kiranya kami tetap mampu membangun persaudaraan yang sejati di tengah-tengah bangsa yang berbineka ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami yakin Tuhanlah yang memberkati kami. Karena itu rasa syukur kami ungkapkan kepadamu, kiranya layak dipakai untuk menjadi berkat melayani pekerjaan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan di tengah jemaat-Mu boleh juga terlayani, dan orang-orang yang pada waktu ini juga terdampak COVID-19 pun boleh merasakan berkat-Mu melalui rasa syukur kami. Berkati yang mempersembahkan, berkati yang mengelolanya. Dan kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini. Tuntun sertai kami dalam setiap langkah hidup dan rencana kami, agar setiap hal yang kami lakukan senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Kami serahkan sepenuhnya doa syukur dan permohonan kami ini hanya dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini. Mari melanjutkan karya kita dengan tetap mengingat untuk setia pada kebenaran.
Mari mengakhiri ibadah ini dan kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 124 bait yang pertama. Kulo sestu derek Gusti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Undurlah dari ibadah ini dan masing-masing saudara terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menopang, memberkati dan menyertai kehidupan saudara-saudara, setia pada Sang Kristus, setia pada kebenaran, sekarang sampai Maranatha. Amin.
hatiku